semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana pikirannya tentang kamu. Ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini ya, tanggal 31 Juli 2023. Jadi, apa yang dia pikirkan tentangmu di di tanggal 31 Juli ini 2023. Boleh kalian pikirkan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Banyak yang dia pikirkan tentang kamu. Wow, oke. Cukup banyak ya. I cannot stop thinking about you. I wish I could take back my words. You speak to me through music. I remember every detail of that day. The time just wasn't right for us. I know I mess up everything. It was my fault, but I blame you. I left you before you could leave me. I look for you everywhere. I wish I could share my good news with you. I came closer than anyone. Ya, jadi ya dia selalu nggak bisa nggak mikirin kamu. Jadi dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Selalu kepikiran kamu. Bahkan di sini dia sampai menyesal gitu ya. Dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu, terutama kata-kata yang menyakiti kamu gini ya, yang membuatmu kecewa gitu ya. Apapun itu kata-katanya, entah itu sebuah kata perpisahan, kata putus ya, dia mengutarakan kata-kata kasar ke kamu, itu ingin dia tarik kembali. Dan kamu itu berbicara dengan musik ya. Jadi gini, kalau dia pengen tahu tentang keadaan kamu ataupun tentang mood kamu, tentang perasaan kamu, dia tinggal ngedengerin aja apa yang lagu saat ini kamu dengarkan. Itulah isi hati kamu, ya itulah keadaan kamu sekarang sesuai dengan lagu yang kamu mainkan, kayak gitu ya. I remember every detail of the day. Jadi dia selalu ingat sedetail apapun itu yang pernah terjadi dengan kalian di waktu kemarin saat kalian masih memiliki hubungan, bahkan entah itu tentang masalah, entah itu tentang kebahagiaan, tentang rencana-rencana atau komitmen yang ingin kalian buat, kayak gitu, dia selalu ingat ya. Hal sekecil apapun itu dia selalu ingat. Dia nggak pernah melupakan itu. The time just wasn't right for us. Jadi menurut dia sekarang itu bukan waktu yang tepat untuk kita. Ya, jadi dia beranggapan bahwa dia datang bukan di waktu yang tepat ke kamu, kayak gitu ya. Dan kenapa dia berpikir kayak gitu? Karena I know I mess up everything. Dia tahu bahwa kalian bisa berpisah, kalian bisa bertengkar, kalian dalam keadaan yang seperti ini sekarang itu ya gara-gara dia gitu. Jadi aku tahu aku yang telah menghancurkan semuanya. Gitu ya. Apapun itu ya yang pernah dia lakukan terhadap kamu, aku rasa itu sesuatu yang membuat kepercayaanmu itu hancur, membuat kamu kecewa banget, membuat kamu marah banget sampai kamu mungkin menangis ya. Kamu kayak ya nggak tahu lagi lah harus berbuat apa. Kamu sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa lah intinya ya. Dia yang menghancurkan semuanya. It was my fault but I blame you. Itu kan, dia tahu itu semua salah aku, tapi malah aku dengan egonya menyalahkan kamu, kayak gitu. Dia tahu kalau itu semua salah aku, tapi aku terlalu egois untuk mengakuinya. Jadi makanya di sini aku menyalahkan kamu.
I left you before you could leave me. Jadi ya, sebelum kamu ninggalin aku, lebih baik aku yang ninggalin kamu. Bukan karena apa-apa ya, bukan karena berpikiran dia mau baik-baik sama kamu, no, bukan. Tapi karena dia masih egois di sini, jadi dia nggak mau sebenarnya kamu yang membuang dia. Jadi lebih baik dia yang membuang kamu, kayak gitu ya. Ya karena di sini aku lihat ego dia sangat-sangat tinggi banget ya. Ego dia bener-bener, aduh, gak bisa deh ya. Jadi makanya di sini dia lebih baik yang memutuskan kamu, menceraikan kamu, pergi apa? Ya intinya dia yang lebih baik membuang kamu daripada dia yang dibuang kamu, kayak gitu. I look for you everywhere. Ya, dia melihat kamu di mana-mana. Di mana dia, di situ dia melihat bayangan kamu. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan di kantor tuh, dia kayak ngelihat kamu itu ada di kantor yang sama dengan dia. Ya, padahal itu bukan kamu gitu ya. Mungkin itu teman kerja dia yang mungkin perawakannya sama dengan kamu. Intinya dia kayak kebayang-bayang kamu terus gitu. Bahkan kayak dia sendiri tuh kayak kamu itu ada di sisi dia kayak gitu ya. I wish I could share my good news with you ya. Jadi dia berharap dia bisa berbagi cerita bahagia dia dengan kamu. Ya, mungkin saat ini karir dia lagi melonjak, ya dia mendapatkan bonus yang banyak, kayak gitu. Dia pengen cerita sama kamu. Mungkin dia baru mendapatkan hadiah apa, kayak gitu ya. Atau mungkin dia lagi naik jabatan, kayak gitu. Dia pengen cerita sama kamu, pengen ngasih tahu ke kamu, gitu ya. Dia pengen berbagi kebahagiaan dengan kamu, kayak gitu. You came closer than anyone, ya. Kamu itu lebih tahu segalanya tentang dia. Jadi kamu lah orang yang paling mengerti dia, kamu yang lebih mengenal dia, kamu yang lebih dekat dengan dia, gitu ya. Daripada orang-orang yang pernah selama ini dekat dengan dia, entah itu pasangan-pasangan dia yang sebelum-sebelumnya, itu kamu yang lebih paham tentang dia, kayak gitu ya. Kamu yang lebih mengenal dia banyak gitu ya. Kamu yang mengerti dia, kamu tahu dia, kayak gitu. Intinya di sini kamu lebih tahu baik dan lebih tahu banyak tentang dia. Oke, apa yang hari ini dia pikirkan tentang kamu? Page of Swords, Seven of Swords, Eight of Cups, the Empress, ada Nine of Wands dan Ace of Wands. Oke, Page of Swords. Aku rasa di sini dia bersikap cuek sama kamu ya saat ini dan dia kayak mau mempermainkan emosional kamu ya. Jadi dia kayak mutusin kamu, terus itu ninggalin kamu, kemudian dia bersikap tidak peduli sama kamu lagi, udah cuek sama kamu, biar kamu di sini merasa gelisah gitu ya ditinggalin dia. Tapi sebenarnya justru malah dia yang paranoid gitu ya. Dia yang ketakutan di sini atas situasi yang sekarang terjadi gitu ya. Mungkin kamu di sini juga mengambil langkah mundur juga karena kamu kan udah mikirnya ya kamu kan udah membuang aku, kamu kan udah mutusin aku, jadi ya ngapain aku berharap lagi sama kamu. Jadi apa yang dia ekspektasikan seharusnya kamu mengejar-ngejar dia, gitu. Tahu ternyata kamu justru malah mengambil langkah mundur, mengambil jarak juga, sehingga dia juga paranoid akhirnya, takut kamu juga pergi dari dia. Dan aku rasa permainan ini pernah dia lakukan pada pasangannya di sebelumnya, sebelum kamu, atau ya kemarin-kemarin dia punya pasangan, dia coba dengan permainan ini ternyata berhasil gitu. Atau mungkin dia pernah diginiin sama pasangan dia sebelumnya
Intinya dia punya trauma yang sama dari hubungan dia yang di masa lalu, terus dia gunakan ke kamu, kayak gitu ya. Dengan cara seperti ini, dengan cara yang sama ke kamu, tapi nyatanya kamu tidak memberikan respon yang sesuai dengan ekspektasi dia, kayak gitu. Akhirnya dia paranoid sendiri. Dan aku lihat memang di sini dia banyak menyembunyikan eh apapun dari kamu ya, termasuk dia punya selingkuhan, dia sembunyikan dari kamu. Kemudian eh ya mungkin selingkuhannya itu tahu kalau dia ini juga punya hubungan sama kamu, dan akhirnya si selingkuhannya ini apa namanya tuh, meracuni pikiran dia ya, intinya eh ngebuat lah ya, ngebuat gimana situasinya agar kamu itu pisah sama dia. Jadi dia ini dikompor-komporin sama selingkuhannya biar kamu dan dia pisah, kayak gitu ya. Jadi banyak ketidakjujuran dari dia, juga pengkhianatan dari dia. Aduh, orang ini toksik banget. Ya, dan aku rasa di sini dia berpikir memang hubungan ini terlalu berat, hubungan ini justru malah sama-sama menyakitkan gitu. Hubungan ini tuh sulit untuk diperjuangkan. Sekuat apapun kalian bertahan, hubungan ini tuh tetap menyakitkan satu sama lain, kayak gitu ya. Dan makanya di sini dia lebih baik untuk mengambil keputusan berpisah sama kamu. Tapi di lubuk hati dia yang paling dalam sebenarnya dia tuh nggak mau kamu pergi dari dia, kayak gitu ya. Dia masih cinta sama kamu, di sini dia masih pengen memiliki hubungan ya sama kamu, bahkan dia di sini pengen situasinya tuh berubah jadi lebih baik, kayak gitu. Jadi tapi gimana ya, situasinya tuh semakin kalian bertahan gitu ya, semakin dia mencoba untuk memperjuangkan ataupun kamu di sini memperjuangkan, semakin itu menyakitkan. Gimana enggak? Orang ada perselingkuhan di sini ya. Mau gimana juga pasti sangat-sangat menyakitkan. Jadi walaupun di dalam hati dia yang paling dalam itu masih ada cinta, situasinya tetap nggak ada perubahan. Ya, dia lebih baik meninggalkan kamu. Dan apalagi di sini ada di Empress ya. Dia berpikir bahwa bisa jadi di sini kamu ataupun ya bisa jadi dia juga ya. Sini ada di antara kalian itu yang sifatnya terlalu pengontrol gitu ya. Mungkin di sini dia lebih memilih untuk dia yang mengontrol hubungan kalian, kayak gitu, karena bagaimanapun dia itu berpikir secara logik. Oke, gini. Kalau misalkan dia ini seorang laki-laki, berarti dia yang pengontrol. Jadi intinya di sini energi maskulin yang aku rasa dia yang mengontrol, karena ya maskulin atau laki-laki itu kan berpikirnya logik ya. Jadi dia berpikir bahwa ya kamu sebagai maskulin ataupun wanita di sini harusnya mau mengikuti apa yang aku mau, sesuai dengan apa yang aku mau. Hubungan ini harus sesuai dengan apa yang aku arahi gitu. Aku kasih tahu, kayak gitu ya. Tapi nyatanya di sini kamu itu orang yang pengekang gitu ya. Kamu nggak suka apa namanya, diatur kayak gitu. Jadi ya dia mulai ngerasa ragu sama kamu, mulai ngerasa kayak aduh udah nggak nyaman gitu, udah nggak ada respect gitu ya, nggak ada respect, kok kamu nggak bisa sih diomongin, aku tuh pengennya begini tapi kenapa kamu ke sana gitu kan. Jadi nggak sejalan menurut dia ya, nggak sejalan, akhirnya yaitu lebih memilih untuk berpisah. Oke, ada Nine of Wands. Dia merasa bahwa oh mungkin kalian ini hubungannya on off ya, sering datang dan pergi. Jadi dia merasa begini, kenapa setiap gue pengen memperjuangkan dan gue pengen usahain hubungan ini tuh kayaknya selalu gagal terus sama lu gitu ya. Pasti aja ada pertengkaran di antara kita, pasti ada aja ketidakcocokan di antara kita. Jadi banyak perbedaan di antara kamu dan dia yang di sini makanya ngebuat dia kayak lelah gitu ya. Mungkin kamu juga di sini lelah gitu. Jadi dia merasa bahwa hubungan ini tuh kayak nggak sejalan loh gitu. Udah deh, kita kayaknya beda visi misi gitu. Kita kayak udah beda haluan, beda rasa kayak gitu ya. Ya walaupun dia di sini cinta sama kamu, tapi karena kamu itu kayak nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Kamu nggak bisa
ikut apa mau dia gitu ya. Jadi ya itu berpisah ya, berpisah. Oh, tapi ada Ace of One nih. Oke, aku rasa di sini ya dia akan datang ya menawarkan kembali suatu komitmen dengan kamu karena dia di sini di lubuk hati dia yang paling dalam dia akan apa namanya mengambil langkah gitu ya ke arah kamu dan dia memang cintanya sama kamu dan ya dia ingin memperbaiki hubungan kayak gitu. Tapi mungkin ada sebagian dari mereka lebih memilih pasangan yang lain gitu ya. Intinya, siapa yang menurut dia yang paling dia cintai di sini dia akan mengajak untuk berkomitmen serius ya. Jadi aku lihat perasaan dia terhadap kamu kalau memang energi dia lebih kuat mencintai kamu ya. Coba bentar aku lihat dari sini. I know Mason. Oke. Ya, sebenarnya dia memang cinta sama kamu ya. Jadi ada kemungkinan dia mau datang lagi ke kamu. Tapi mungkin sebagian dari mereka juga ada yang lebih memilih orang lain karena hati dia ini tuh karena dia suka selingkuh ya. Hati dia tuh bisa terbagi-bagi ke banyak wanita gitu. Jadi dia nggak cuma cintanya sama kamu, cinta juga sama yang lain. Jadi ya mungkin ada yang sebagian akan datang lagi ke kamu karena dia benar-benar cinta sama kamu, pure dia cinta sama kamu, atau mungkin dia akan ke pasangan yang lainnya yang dia cintai juga. Kayak gitu ya. Karena ceritanya ini kayak dia lebih kayak menyalahkan kamu sih ya. Pikiran dia hari ini pikiran dia hari ini tuh kayak lebih kayak menyalahkan kamu ya ceritanya. Dan oke. Mungkin sekitar 60% akan balik sama kamu, datang lagi ke kamu karena di sini aku lihat I cannot stop thinking about you. Jadi ada kemungkinan dia akan datang balik lagi ke kamu. Sisanya ya mungkin dia akan melalang buana, mencari-cari dulu orang yang menurut dia lebih baik dari kamu. Kalau dia mendapatkannya ya mungkin dia akan berkomitmen dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja. Tapi jujur aja nih ya. Dia memang masih cinta sama kamu nih. Ada Eight of Cups reverse walaupun dia pikirannya ya udah ini hubungannya berat. Ya berat banget, banyak halangan, rintangan di antara kalian, banyak pertengkaran, banyak perbedaan di antara kalian. Tapi dalam hati dia, yang paling dalam dia selalu mencintai kamu. Bahkan di sini dia nggak bisa ngelupain kamu. Ya dia nggak bisa ngelupain kamu. Ya bahkan dia di sini menyesal dengan kata-kata yang pernah dia utarakan ke kamu, yang pernah dia lontarkan ke kamu. Ingin dia tarik kembali. Jadi aku rasa ya ada kemungkinan dia akan balik lagi asal dia ya udah bisa melihat situasinya bisa menjadi lebih baik kalau dia datang lagi ke kamu. Karena di sini energinya masih berat banget untuk segera datang ke kamu, untuk datang ke kamu itu masih berat banget di sini ya. Pemikirannya masih kalut ya, masih apa ya? Masih banyak menyalahkan kamu di sini dan merasa kecewa karena kamu kayak gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang aku rasa belum dia untuk datang ke arah kamu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan untuk pembacaan tentang perasaan dia terhadap kamu hari ini. Ya, jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, aku akhiri semuanya ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.